Oke, kita lihat dulu, Pak Haryadi, lihat dulu ini, grafis berikut ini. Berapa besarnya pajak hiburan di negara tetangga? Kita lihat berikut ini. Kalau di kita, coba, Thailand cuma 5%, Malaysia cuma 6%, Singapura 9%, Filipina 18%, Indonesia 40% dari gross income, dari pendapatan bruto. Bahkan bisa sampai 75%, tergantung Pemda. Betapa memilukan peraturan ini. Maka sekarang pertanyaan kepada yang terhormat Bapak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Apa komentar Bapak atas undang-undang ini? Ya. Jadi pertama, Bang Hotman, bahwa kita sebagai pelaku usaha di pariwisata tidak pernah diajak bicara. Tidak pernah diajak bicara? Betul, tidak pernah diajak bicara. Dan kedua, tidak ada sosialisasi. Tidak ada sosialisasi. Dan yang ketiga, dari kajian kami bahwa tarif 40% dan maksimal 75%, apa yang kami tahu Pak ya, itu kajian akademiknya boleh dibilang tidak ada. Kajian akademiknya tidak ada? Ya. Jadi kalau saya boleh sampaikan, karena kan tadi ada pertanyaannya siapa sih ini biang keroknya gitu kira-kira. Siapa biang keroknya? Jadi sepengetahuan kami setelah kami ribut-ribut ini, memang yang kami ketahui bahwa ini adalah inisiatifnya dari Dirjen Perimbangan Keuangan. Dari Dirjen Perimbangan Keuangan. Kementerian Keuangan. Iya, Kementerian Keuangan. Maksudnya Pak, jadi ini biang keroknya? Iya, inisiatifnya dari situ. Oh, inisiatif, jadi, bukan biang kerok. Jadi sebetulnya kalau misalnya di hot room ini dihadirkan dari pihak Kementerian Keuangan akan lebih bagus. Nah, berarti confirm ya nggak mau datang ya? Mau datang. Jadi memang ini menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Ya. Dari pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 tadi yang Bang Hotman sampaikan, itu jelas di ayat 1-nya kan pajak barang dan jasa tertentu itu kan maksimal 10%. Ya. Lalu di pasal 2-nya dikecualikan gitu kan. Nah, dari pengecualian itu juga kita menjadi tanda tanya, ini sebetulnya konsisten apa enggak sih yang namanya penerimaan barang dan jasa tertentu ini ya. Lalu juga tadi Pak Sandi juga bilang bahwa exit clause-nya itu ada di pasal insentif fiskal, yaitu di pasal 101. 101. Nah, pengertian kami di dalam insentif itu sifatnya adalah ad hoc atau temporary. Ya. Nah, pertanyaannya kalau seperti Mbak Inul tadi sampaikan struktur biayanya ada seperti itu, kan nggak mungkin kita mengambil posisi ad hoc kan gitu ya. Nah memang saat ini posisinya GIPI Pak Bang Hotman, kita memang sedang mempersiapkan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kami tahu Bang Hotman juga tadi cerita, wah itu hati-hati loh nanti impact-nya bisa kalau ditolak itu selamanya berlaku. Tetapi kami melihat ya kalau seperti situasi ini pemerintah juga tidak mengambil inisiatif untuk memperbaiki, kan kita juga susah ya. Atau seperti Bang Hotman bilang, salah satu alternatifnya misalnya Perpu ya. Karena tadi Pak Sandi mengatakan ini menyangkut 20 juta tenaga kerja. Berarti sangat vital. Iya. Dan tujuan dari Perpu kan untuk mengatasi seperti itu. Iya. Jadi paling tepat Perpu halo Pak Jokowi, Perpu yang tepat. Gimana Pak? Nah, memang kalau itu bisa terjadi adalah yang terbaik bisa kita lakukan. Nah, lalu saya juga melihat dari hasil dari pajak hiburan itu, Pak. Ya. Jadi pemantauan kami sampai dengan sebelum dikeluarkannya pemberlakuan Undang-Undang 122 ini, Pak, itu kurang dari 2% dari rata-rata PA di daerah. Ya. Dibandingkan dengan misalnya hotel, Pak ya. Hotel itu kami mengkontribusi 8%, restoran tuh kira-kira sekitar hampir 12%. Ya. Jadi artinya apa? Artinya ini tidak signifikan. Ya. Dari perolehan dari pendapatan pajak hiburan ini ternyata tidak begitu besar. Jadi, tapi dengan 40% jadi malah mati. Ya? Malah mati. Jadi selama kondisi itu aja dia nggak maksimal, begitu dia nanti dinaikkan, udah pasti mati. Sudah pasti mati. Ya, karena yang kemarin aja dengan rata-rata antara sekitar 10 sampai 25 ya, yang kemarin tertinggi adalah 25, itu kontribusinya tidak signifikan dan itu sudah dibuktikan dari berbagai penelitian menyangkut masalah pajak hiburan gitu loh. Jadi solusi Bapak bahwa paling tepat adalah Pak Jokowi segera mengeluarkan Perpu. Perpu. Karena ini kegentingan nasional, khususnya 20 juta tenaga kerja. Iya, betul. Dan setuju ya? Setuju, dan itu adalah menyangkut satu pasal tadi itu, yaitu pasal 58 ayat 2 itu. Terima kasih.